Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang ini ya, hubungannya Fuji dan Farel menurut Bella Sophie dan suaminya. Cekidot. Nah, suami saya sangat mengajarkan gimana caranya untuk menjadi orang sukses tapi tidak meninggalkan keluarga gitu. Jadi enak ya gitu. Jadi kita memilih bisnis, kita bisa dekat sama keluarga, kita bisa mencari cuan yang halal ya sayang ya, berkah buat keluarga gitu. Jadi bapak yang lapar. Bang, maksudnya jadi alhamdulillahnya jadi istri lu lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu buat suami, buat anak-anak kayak gitu nggak sih? Kalau berbisnis daripada akhirnya entah syuting kan, entah ada kerjaan luar kota atau kayak gitu. Ya itu semua berkah ya, karena selama ini memang awal-awalnya kita di 4 tahun yang lalu kan semua bisnisnya di luar. Saya di konstruksi tinggalnya di Kalimantan, Bu Bella di Jakarta. Bu Bella itu masih fokus ke, belum di TikTok ya, waktu itu kita masih Reseller ya, reseller masih. Tapi sekarang ketika dari tahun 2022 nggak pernah kita bisnis, semua di rumah. Jadi di rumah itu kita live, kita kerja, hanya paling minggu 2 kali ke gudang sama ke kantor. Gitu aja. Tapi kalau untuk dunia entertain sendiri gimana sih sekarang? Dunia entertain sekarang ya sebenarnya ditinggalin banget juga enggak. Cuman kayak syuting, film, nyanyi, syuting sinetron, aku udah nggak terima lagi gitu. Paling kayak ada bintang tamu aja, talk show gitu aja. Dan dia juga menyesuaikan sama waktu jadwal aku, ya pekerjaan aku juga gitu. Karena sekarang memang fokus utamanya adalah bisnis aku, dan yang paling penting utamanya adalah keluarga. Alasan kenapa mungkin ke bisnis larinya dibandingkan dunia entertain, apakah memang capek atau belum sempat atau gimana gitu? Alasannya apa ya sayangnya? Karena Banyak curhat kah atau gimana? Iya, Alasannya betul. lebih memilih bisnis daripada dunia entertain. pertama anak-anak itu satu, karena kita kan di rumah sekarang sudah ada dua orang, terus ada kakaknya lagi, jadi memang waktu untuk membagi dengan sekarang untuk keluarga itu sudah tidak seperti dulu. Dulu kan dia sendiri, belum lagi saya, ya kan, saya kan juga minta namanya diurus juga. Itu berarti lebih banyak waktu ya gitu dibandingkan aktif di dunia entertain. Kalau bisnis tiap hari bisa ketemu atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya ketemu lebih banyak waktu juga enggak, karena di bisnis juga menyita waktu juga. Cuman kelebihannya Allah memberikan rahmat, kita kerjanya lebih banyak di rumah. Jadi kan pada saat kita istirahat ya kita masih bisa ketemu anak gitu. Kayak gini ada acara ya sekali aja gitu sih. Dan kantor juga ya deket, gudang juga deket gitu. Kita jadi lebih fleksibel. Kalau dulu kan di dunia entertain, kalau misalnya sinetron tahu sendiri nggak bisa libur ya nggak sih. Pagi ke pagi syutingnya, waktunya, dan ya lebih enak bisnis sih ya gitu pasti. Berarti termasuk lebih banyak cuannya di bisnis dibandingkan ya Mas entertain. tahu sendiri lah seperti apa ya Mas gitu. Makanya saya cuannya sih sama aja. Cuman lebih berkah, lebih tenang, lebih berkah. Nggak banyak ketemu orang-orang juga gitu. Kalau di dunia entertain kan nanti ketemu siapa, ketemu ini gitu kan, tiba-tiba sih suami cemburu gitu. Nanti tiba-tiba gitu ya, menghindari hal-hal yang itulah. Kita mau tenang, maksudnya menghabiskan sisa waktu berdua sama anak-anak. Kita punya bisnis yang berkah, kita punya kehidupan yang tenang. Ya udah gitu aja. Emang lagi suka cemburuan Pi? Lah, ya, kita berkeluarga itu semua hal kita jaga. Ya, suami Nggak selalu mungkin lah nggak cemburu. Kalau nggak cemburu namanya nggak sayang dong. Iya nggak sih? Kalau nggak cemburu berarti ada mati rasa. Gitu. Kalau misalnya suami masih cemburu sama istrinya berarti istrinya cantik. Nah, mungkin itu alasannya kenapa akhirnya gue lebih prefer untuk bersama keluarga daripada. Enggak sih sebenarnya, aku capek di dunia entertain gitu aja. mulai bikin alasan sendiri. Aku capek di dunia entertain, udah cukup gitu ya. Aku mau anak-anak aku tumbuh bersama aku, sama suamiku. Aku melihat perkembangan anakku dari hal kecil sampai hal besar gitu. Dan aku mau kehidupan rumah tangga itu tenang gitu, karena apa ya, di bisnis itu kita bisa mengatur semuanya gitu, kita bisa manage gitu, kita bisa mengatur waktu, mengatur semuanya gitu sih alasannya. Including politik.
Aduh, politik lagi. Politik sudah enggak. Kabela udah mundur dan Kenapa alasan boleh tahu? Kenapa? Mundurnya kenapa sayang? waktu kemarin itu karena saya waktu itu maju bupati ya. Iya. Dan kita lebih banyak di sana. Tapi ketika waktu belum terpilih, kan saya di sini sama anak-anak. Sementara Bu Bella ini kan juga punya tanggung jawab sama anak-anak. Jadi pilihan mundur itu karena memang terlalu jauh untuk bolak-balik kan ke sana. Kalau kemarin saya jadi, berarti kan saya di sana kan berarti kan tidak bareng-bareng gitu. Ya itu biasalah itu. Itu namanya perjalanan hidup. Dan kita kan hanya mau mengabdi ya, mau mengabdi jadi dan tidak pun tetap kita juga melayani mereka di sana. Kabela mungkin sedikit boleh update gak sih soal hubungan Puji sama Peral ini gimana? Dulu kan pernah spill gitu. Saya nggak mau mencampuri urusan orang. Pokoknya kita doakan yang baik-baik, mau siapapun jodohnya yang terbaik. Kita jangan menghakimi, jangan menjodoh-jodohkan. Pokoknya kita mau semua orang jodohnya yang baik-baik. Tapi sempat komunikasi kan Peral kabarnya sakit gitu. Aduh, saya nggak tahu mas. Gitu. Jadi kalau datang sama Kabela hanya urusannya bisnis. Gak pernah kita. Ya walaupun ada pun, Itu tapi privasi kan dia. itu privasi. Saya nggak akan bisa menyampaikan di depan kamera. Gitu ya, mereka punya privasi masing-masing. Mereka punya Yang ini. jelas semua orang punya harapan yang baik. Iya, pokoknya intinya aku berhubungan baik sama Puji, anaknya baik, keluarga juga baik, ya kita ibunya baik, semuanya baik, kita mendoakan yang baik, semoga Puji ataupun Feral, ya mau jodoh atau enggaknya itu urusan Allah ya, kita doakan yang baik-baik. Tapi yang jelas mereka berdua baik semuanya. Ya, Mereka kan luas sekali ini kan kalau Itu juga kelihatan banget Mas Dewan capek ya, tapi tetap harus menuhin tanggung jawabnya dan tugasnya sebagai anggota DPR walaupun sampai diinpus gitu. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.